Selamat sore, salam Nusantara. Terima kasih Cak Aziz, Bapak-bapak dan teman-teman yang berbahagia. Sesungguhnya tema private capitalism versus state capitalism ini adalah tema lama yang dibahasa barukan, karena sesungguhnya pertarungan ini jauh hari sudah pernah berlangsung sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan Cold War, perang dingin antara blok barat dan blok timur. Indonesia sesungguhnya adalah satu state, satu negara yang hadir untuk menolak menjadi bagian dari salah satu blok. Karena itu terjemahan dari ikut serta dalam ketertiban dunia adalah say no to blok barat dan say no to blok timur. Dalam perkembangannya, blok barat yang dipimpin oleh Amerika mengembangkan satu istilah di dalam sosiologi politik yang disebut dengan private capitalism. Artinya kapitalisme itu tidak menjadi bagian integral dari negara, atau negara tidak berideologi kapitalisme, tetapi negara kemudian memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kapitalisme dalam sebuah negara itu dan diekspor ke seluruh dunia untuk memastikan agar kapital-kapital mereka bisa terakumulasi bukan dalam rangka menjajah dan mendominasi internal atau sesama warga Amerika. Jadi hebatnya bangsa Amerika itu adalah menyadari bahwa kapital adalah utama, dan karena utama maka ia harus dikembangkan dengan segala cara, yang cara pengembangannya itu adalah outward looking, keluar. Makanya bahasanya adalah mendemokratisasikan dunia. Bahasa yang paling sederhana sebenarnya adalah menjajah dunia, mengamerikakan dunia. Sebaliknya, Soviet yang kemudian hari ini diwakili atau berganti menjadi China mencoba membentengi pengaruh dominasi dan penetrasi serta kolonialisme baru berdasarkan teori private capitalism itu dengan mengembangkan apa yang disebut dengan state capitalism. Jadi negara memang kemudian menjadi aktor utama sekaligus berideologi kapital. Even mereka mengatakan kapitalisme adalah musuh bagi komunisme dan seterusnya, tapi prakteknya hari ini setelah merenung dan merenovasi seluruh pemikiran-pemikiran serta tindakan-tindakan para pendiri negara China kemudian mereproduksi ulang seluruh konfigurasi ekonomi politiknya menjadi state capitalism. Nah, hari-hari ini sebenarnya adalah hari-hari di mana perulangan itu terjadi, tapi secara lebih soft karena kemunculan perang faktual yang mengangkat senjata itu tidak terjadi. Tapi pseudo war seperti yang hari ini terjadi, kunjungan beberapa pejabat Amerika ke Indonesia, kunjungan beberapa pejabat China ke Indonesia, pengembangan intelektualisme dalam bentuk jalur sutra serta jalur orientalisme adalah bentuk-bentuk nyata tentang perang dingin yang terjadi antara mereka yang memiliki atau punya gagasan private capitalism dengan mereka yang memiliki gagasan state capitalism. Sayangnya memang pertempuran itu tidak membuat bangsa kita mereproduksi ulang apa yang disebut dengan non-blok atau ikut serta dalam ketertiban dunia untuk tidak menjadi bagian dari salah satunya. Pada awal-awal kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi sempat merevitalisasi ide pertemuan konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan pidato luar biasa, karena beliau sempat mengatakan kami tidak bersama lagi World Bank, kami tidak butuh lagi IMF karena World Bank dan IMF adalah kaki-kaki dari private capitalism. Tapi pada kenyataannya kemudian kita menjadi negara nomor 6 terbesar utangnya, yang tentu saja salah satu utang itu berasal dari World Bank dan IMF. Jadi antara gagasan, ucapan serta tindakan itu agak disconnected dalam hal-hal tertentu.
Jadi praktis kita belum memiliki blueprint untuk mereproduksi apa yang disebut dengan mendirikan blok baru yang tidak bersama blok barat dan tidak bersama blok timur. Saya kira dalam konteks seperti ini, presiden yang memahami geopolitik internasional di luar Soekarno adalah Abdurrahman Wahid, karena dia sempat memancing-mancing membuat poros baru Jakarta, India, Rusia, dan China. Tapi presiden-presiden pasca itu saya tidak melihatnya sebagai seorang presiden yang mampu membuat atau mereproduksi tidak ikut blok barat dan tidak ikut blok timur. Tapi singkatnya begini, private capitalism itu adalah satu metode yang berasal dari mazhab neoliberal untuk memastikan bahwa the end of ideology is capitalism. Bellah menyebutnya tidak ada ideologi yang bisa hidup dan berkembang kecuali ideologi kapitalisme, karena kapitalisme ini adalah satu ideologi yang sangat adaptif, lentur, bercahaya, dalam pengertian yang lebih luas adalah tajam di dalam pemikirannya, sehingga menghasilkan satu roadmap yang disebut dengan roadmap satu dunia, satu aturan, satu mata uang, satu pola pemikiran, satu pola politik, dan satu pola ekonomi. Jadi Bellah dan beberapa American intelektual sangat yakin bahwa ideologi Islam telah selesai, ideologi Smith yang lain telah selesai, fundamentalisme telah selesai, terorisme telah selesai, peradaban-peradaban lain telah selesai, juga komunisme telah selesai. Karena itu maka the end yang bisa kita imani adalah kapitalisme. Tapi kapitalisme seperti apa? Adalah satu kapitalisme yang negara harus menyediakan jalannya. Jadi kapitalisme di Amerika itu adalah kapitalisme yang memang diproduksi secara serius oleh negara, diekspor ke banyak negara dalam rangka pengembangbiakannya, tapi intinya adalah akumulasi kapital itu untuk kemajuan, kejayaan, dan peradaban Amerika. Ini tentu saja merupakan satu gagasan dan tindakan yang tidak tak terpikirkan bagi negara-negara lain, karena negara-negara lain yang mengalami eksploitasi dari gagasan itu masih berpikir besok makan apa dan besok mau ngapain. Tidak punya satu gagasan-gagasan besar, apalagi melawannya. Menjadi bagian integral dari Amerika merasa malu, menolaknya tidak berani, mengimaninya juga tidak mudah, tapi mengedepankan pola baru yang berbeda sama sekali dari mereka juga tidak merasa percaya diri. Sebaliknya, saya kira dan kita melihat kebangkitan China itu adalah kebangkitan yang antitesis dari apa yang dibayangkan oleh para pemikir politik Amerika. Mereka justru mereproduksi satu gagasan beyond communism untuk memastikan bahwa kapitalisme is mine, kapitalisme adalah sesuatu yang sah-sah saja sepanjang itu diorientasikan dan dibagi dalam satu konstelasi negara. Jadi negara menjadi aktif, menjadi agregator, menjadi aktor, menjadi pelaku bagi berkembangnya satu mazhab pemikiran yang anti dari apa yang disebut dengan dolarisme, apa yang disebut dengan Amerikaisme, apa yang disebut dengan private capitalism. Jadi state capitalism itu sebenarnya adalah antitesa, sebagaimana dulu antitesa antara komunisme dan liberalisme. Maka yang
bayangkan adalah bukan private sector. Yang dikerjakan adalah hal-hal yang kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan badan usaha milik negara. BUMN mereka itu dikuatkan, BUMN mereka itu didorong untuk melakukan ekspansi kapital ke negara-negara lain yang memang mereka sudah punya jalurnya yang disebut dengan jalur sutra. Jalur sutra ini adalah satu gagasan besar untuk menandingi jalur orientalisme karena memang mereka merasa bahwa cara terbaik untuk menjadi negara besar adalah melawan negara yang besar atau mereproduksi kebesaran negara atau peradaban baru dengan cara mengingat peristiwa-peristiwa besar dari sejarah sebelumnya untuk mencari lawan tanding yang setara. Itu kan sama seperti kalau Anda ingin besar maka bermimpilah untuk melawan juara dunia. Sebab dengan menargetkan melawan juara dunia maka Anda mencari cara supaya bisa juara di tingkat lokal, juara di tingkat nasional, juara di tingkat wilayah atau regional, lalu menjadi juara dunia. Orang tidak mungkin menjadi juara dunia kalau dalam pikirannya, dalam ucapannya itu hanya mencari dan bercita-cita menjadi juara lokal atau juara nasional. Jadi China memiliki motif-motif yang memang berbeda dengan cara kita bernegara, karena cara kita bernegara jangankan berpikir untuk mengalahkan Amerika, mengalahkan Singapura juga tidak pernah terpikirkan, karena mungkin jangan-jangan kalau diselidiki para elit kita itu tidak punya pikiran. Jadi tidak bisa diharapkan mereka memiliki satu gagasan besar, satu mimpi-mimpi besar, karena memang mimpi-mimpi dan gagasan itu lahir dari pikiran, sedangkan kita tahu atau kita menuduh para pemimpin kita ini jangan-jangan tidak punya pikiran gitu. Karena tidak punya pikiran maka cara hidupnya itu bukan untuk 100, 200, apalagi 1000 tahun. Kita tidak pernah mendengar mimpi elit kita untuk 100 tahun Indonesia merdeka. Kita tidak pernah mendengar blueprint yang solid 1000 tahun Indonesia merdeka, tidak pernah. Yang ada adalah program tahunan. Tahun depan pertumbuhan kita diperkirakan minus 4%. Itu pun kuartal pertama dengan utang sekian. Jadi pidatonya, gagasannya, blueprintnya itu pendek sekali karena memang pikiran besar itu tidak ada di dalam dirinya. Tentu saja ini karena sistem pendidikan kita itu sangat ekonometrik. Jadi pendidikan-pendidikan ala Lemhanas, pendidikan-pendidikan kepemimpinan, pendidikan-pendidikan yang menekankan satu Indonesia yang raya itu punah, terutama sejak Orde Baru sampai sekarang. Jadi kita tidak lagi menghasilkan schooler, tidak lagi menghasilkan elit-elit keagamaan, tidak lagi menghasilkan elit-elit parpol, tidak lagi menghasilkan elit-elit ormas, tidak lagi menghasilkan elit-elit masyarakat yang cara berpikirnya itu Indonesia 100 tahun ke depan adalah pemimpin Asia, Indonesia 200 ke depan adalah pemimpin dunia. Karena memimpin Asia maka dolar itu $1 adalah 1 sen. 5 rupiah itu sama dengan $4 misalnya begitu. Tidak punya. Kita tidak memiliki orang, tidak memiliki scholar, tidak memiliki ilmuwan yang cara berpikirnya itu 100, 200, 300 tahun ke depan dalam pengertian untuk menjadi ikut serta dalam ketertiban dunia. Anda boleh cek alumni-alumni sekolah kita, mau sekolah yang formal, informal maupun non-formal, adalah alumni-alumni sekolah yang cara berpikirnya itu cari pekerjaan, mengabdi pada pimpinan, mengabdi pada perusahaan, mengabdi pada partai politik kalau dia adalah memilih menjadi politisi, mengabdi pada sektor private, sektor publik atau sektor apapun, bukan melahirkan pikiran-pikiran besar, sehingga tulisan-tulisan kita adalah tulisan-tulisan yang sangat pendek sekali. Nah, ini adalah kritik buat kita semua, bukan hanya kepada pemerintah hari ini, tapi kepada kita semua, bahwa untuk bersaing pada tingkat global dan menjadi kekuatan penyeimbang antara pertarungan private capitalism versus state capitalism itu membutuhkan daya intelektual, daya
nalar yang luar biasa sehingga menghasilkan pola baru, reproduksi dari apa yang dulu pernah dibayangkan oleh Soekarno soal non-blok, soal jalur rempah, soal Indonesia yang raya, soal kemampuan kita memproduksi berbagai hal yang dibutuhkan oleh bangsa lain sehingga bangsa lain bisa tergantung kepada kita. Memang telah tumbuh 1-2 orang, 1-2 cendekiawan, 1-2 kajian-kajian yang tahu bahwa Indonesia memiliki modal untuk menjadi peradaban besar yang tidak menjadi bagian dari private capitalism, tidak menjadi bagian dari state capitalism, tapi gaungnya tidak nempel pada program pemerintah, gaungnya tidak menjadi bagian dari mimpi-mimpi bangsa ini sehingga belum menjadi arus besar. Karena itu saya kira kita semua perlu memikirkan caranya agar kita tidak sekedar menjadi medan tempur antara private capitalism yang dipimpin oleh Amerika maupun state capitalism yang dipimpin oleh China, sehingga yang kita dapatkan itu hanya beraknya mereka, yang kita dapatkan itu hanya sisa-sisa dari apa yang kita bayangkan sebenarnya mestinya bukan itu gitu. Bayangkan Perdana Menteri Jepang baru datang ke Indonesia itu ngasih pinjaman hanya sekian triliun, lebih kecil dari uang yang hilang atas kasus Senturi, kasus Jiwasraya dan sebagainya. Itu artinya kalau dari sudut pandang gengsi, udah nggak ada gengsinya negara ini. Ngasih utangan tidak punya duit, diberi utangan itu sauprit. Itu kan kalau dalam bahasa Jawa sebenarnya kita ini sudah tidak dianggap sebagai sebuah negara. Tapi yang memikirkan seperti itu sedikit sekali, sudah sedikit juga dianggap tidak menjadi bagian dari yang mencintai negara dan bangsa ini. Itu pengantar dari saya, Mas Aziz, dan mari kita diskusi. Selamat sore. Baik, terima kasih. Mungkin begini diskusinya ada. Pertama, menjembatani pertempuran antara private capitalism dan state capitalism itu berarti mempertanyakan bagaimana memproduksi APBN kita supaya surplus. Sebab kita sejak awal menyadari bahwa pemberontakan, revolusi kemerdekaan, dan perlawanan terhadap penjajahan adalah perlawanan terhadap kapitalisme, kapital yang sudah menjadi isme. Artinya kalau terjadi kemakmuran, kalau terjadi pemerataan, kalau terjadi keadilan, kalau terjadi kemanusiaan, rasanya Bung Karno dan teman-teman tidak melahirkan proklamasi. Jadi proklaim itu adalah antitesa dari seluruh perilaku kapitalisme yang berkembang di Indonesia yang waktu itu diwakili oleh Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol, dan tentu saja nanti adalah Amerika, karena Amerika juga sempat membonceng untuk menguasai Irian Jaya, menguasai Freeport dan seterusnya. Jadi seluruh yang kita diskusikan itu mulai dari pengangguran, kemiskinan, ketergantungan, dan inequality atau ketimpangan sesungguhnya adalah produk dari kapitalisme. Nah, proklaim ini adalah usaha sadar untuk melakukan rekonfigurasi arsitektur politik. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta serta kawan-kawannya waktu itu sangat yakin bahwa rekonfigurasi politik itulah yang akan menjadi pintu gerbang bagi rekonfigurasi ekonomi. Karena itu seluruh pemikiran para pendiri republik adalah pemikiran anti kapitalisme dan anti komunisme, karena kedua-duanya itu dianggap menjajah. Dua ideologi itu ideologi menjajah.
dua ideologi yang bertempur itu adalah dua ideologi yang mengembangkan satu blok, yang blok itu kemudian mencari negara-negara lain untuk dijadikan jajahannya. Maka para pemikir dan pendiri republik itu berpikir untuk mengatakan say no to them. Kami tidak menjadi bagian dari dua-duanya. Nah, karena tidak menjadi bagian dari kedua-duanya, maka blok politiknya dikerjakan oleh Bung Karno, blok ekonominya dikerjakan oleh Bung Hatta, lalu melahirkan apa yang disebut dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka jika kita baca private capitalism versus state capitalism sebagai peristiwa ekonomi, jawaban ekonomi Indonesia adalah koperasi. Jadi bukan state capitalism atau BUMN, bukan private capitalism atau swasta, tapi koperasi. Karena itu dalam diskursus ekonomi Pancasila, owners of bourgeoisie itu 3. Saya menyebutnya sebagai trias ekonomika. Pertama, mana wilayah negara yang diwakili oleh BUMN, mana wilayah koperasi yang dimiliki oleh koperasi, dan mana jalur-jalur ekonomi yang dikuasai oleh swasta. Dalam konfigurasi trias ekonomika ala Indonesia itu, swasta paling kecil. Kuenya paling kecil. Nomor 2 BUMN, yang terbesar itu koperasi. Itu clear kalau kita baca konstitusi. Nah, persoalannya kemudian memang pada tingkat eksekusi untuk memastikan siapa yang menjadi penyumbang terbesar bagi APBN itu tidak ketemu. Kita tidak bisa mengandalkan koperasi saat itu sampai hari ini menjadi penyumbang APBN terbesar. Kita juga tidak bisa berharap begitu banyak sumbangan APBN dari sektor swasta. Kita juga tidak bisa mengharap perlu banyak sumbangan dari sektor negara atau BUMN. Makanya Menteri Keuangan kita sejak Orde Lama akhir sampai sekarang adalah membuat klaster baru yang disebut dengan utang luar negeri. Gitu. Seandainya kita memiliki satu metode agar koperasi sehat dan menjadi agregator utama yang memberi sumbangan terbesar bagi APBN, begitu pula sektor swasta, begitu pula sektor BUMN, maka utang luar negeri itu tidak tumbuh. Utang luar negeri itu tidak menjadi bagian dari kaki-kaki penyumbang APBN. Tapi karena ekonom-ekonom kita itu gagal mengendapkan dan mengkakikan, membumikan gagasan koperasi, BUMN, dan sektor swasta yang trias ekonomika itu, sehingga bourgeoisie nasional tidak tumbuh. Nah, soal pencandaran ala Richard Robinson itu adalah karena Pak Harto diinjeksi oleh cara pemikiran Barclayan, cara pemikiran neolibertarian, itu soal penjelasan lain. Tapi yang jelas kita tidak memproduksi ekonom yang mampu memastikan agensi koperasi, agensi BUMN, dan agensi swasta menjadi pemasok utama APBN. Ekonom yang tumbuh, ekonom-ekonom yang menjadi penasihat presiden pasca Bung Karno ke sini adalah ekonom-ekonom yang menciptakan klaster baru yang disebut dengan utang. Maka praktis ekonomi nasional kita itu tidak bertumbuh pada 3 kaki, tapi bertumbuh pada kaki yang keempat sehingga tidak berdaulat. Karena itu sebenarnya momentum pemulihan ekonomi itu adalah momentum yang harus ditemukan ketika kita mencari pemimpin. Ketika kita menjadi presiden. Hai presiden, problem dasar kita itu ada 5. Pertama, kita menghadapi warisan kemiskinan dari pemerintah sebelumnya dan dari penjajahan.
Yang kedua, kita mewarisi problem ketimpangan dari yang lama. Kita tidak usah salahkan, pokoknya itu kita punya warisan. Yang ketiga, kita punya problem pengangguran dari pemerintahan sebelumnya. Yang keempat, kita punya problem dari apa yang disebut dengan disaster. Setiap tahun, setiap hari, setiap bulan kita kan menerima disaster, mau banjir, mau covid, mau apa, itu luar biasa. Yang terakhir, kita mewarisi konflik. Mau konflik SARA, mau konflik apapun, itu warisan. Nah, apa yang Anda pikirkan, apa yang akan Anda perbuat untuk menghabisi 5 warisan itu? Mestinya begitu. Karena visi presiden itu adalah visi negara hari ini, bukan seperti zaman Pak Bonar menjadi Halo? Tidak ada GBHN. Karena tidak ada GBHN, maka yang harus memastikan 5 hal itu hilang itu visi presiden. Nggak usah banyak-banyak. Visimu sebagai capres itu apa soal 5 ini. Nah, kita ukur kalau ternyata nanti kemiskinan turun, pengangguran turun, kemudian konfliknya turun, pengangguran turun, maka kita sebut dia berhasil, layak untuk 2 periode. Tapi kalau dalam 5 tahun itu kemiskinannya stabil, pengangguran stabil, inequalitas itu meningkat, lalu disaster tidak bisa ditanganin, ya mestinya cukup 1 periode. Nah, kita tidak punya ukuran-ukuran itu. Karena tidak punya ukuran-ukuran itu, maka pemerintahan kita itu tidak pernah fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dasar. Kenapa tidak fokus? Karena APBN kita itu minus. Kenapa minus? Karena kita tidak menghasilkan 3 agensi utama dalam trias ekonomika itu yang menghasilkan APBN supaya surplus. Kenapa tidak menghasilkan 3 agensi yang nantinya menghasilkan APBN surplus? Karena ekonominya justru menghasilkan kaki keempat yang disebut dengan teori utang itu. Sehingga alih-alih 3 itu berhasil kita tumbuhkan sebagai pemasok APBN yang kuat sekarang justru utang. Karena itu saya kira borjuasi nasional penting, penguatan 3 agensi itu penting, tapi yang paling penting sebenarnya adalah mari kita mulai menyadari bahwa karena APBN itu kita minus, kita harus buat plus. Bagaimana caranya? Sehatkan 3 kaki sebagai kaki-kaki ekonomi Pancasila yang saya sebutkan tadi itu. Jika itu sehat, maka APBN-nya surplus, dan jika APBN-nya surplus, maka kita bisa mengerjakan banyak hal. Fokuslah di situ. Tahun 2004 adalah tahun untuk memastikan pemimpin kita itu bisa menyelesaikan 5 persoalan yang kita hadapi, memastikan APBN itu surplus, sehingga semua yang kita bayangkan soal pendidikan, soal mengatasi kemiskinan, soal mengatasi kesehatan, soal mengatasi yang lain itu mampu direalitaskan di lapangan. Jadi perdebatannya itu nggak usah terlalu ngalor ngidul. Misalnya capresnya itu 2. Kita tanya saja, Anda sebagai capres ini untuk mengatasi kemiskinan bagaimana caranya? Anda sebagai capres mengatasi pengangguran yang meningkat itu bagaimana? Setiap tahun kita memproduksi 2,5 juta sarjana, hampir 6 juta tenaga kerja. Ini mau diapain? Itu harus dijawab. Gitu loh. Dan jawabannya pasti bukan infrastruktur. Nggak mungkin infrastruktur itu akan menyerap 6 juta lapangan pekerja, 6 juta tenaga kerja, nggak mungkin. Jadi dia harus memiliki satu gagasan besar untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, inequality secara faktual dalam pidato-pidatonya, karena pidato-pidato itulah yang nanti menjadi visi negara 5 tahun. Karena APBN sudah nggak ada gitu loh. Nah, tetapi kalau itu juga nggak bisa, memang pada akhirnya kita bisa merujuk pada usulan-usulan Indonesianis ala Richard seperti yang tadi disampaikan oleh Bustan.
ada satu pemihakan untuk memastikan lahirnya borjuasi nasional. Tidak harus muslim. Nah, yang jadi soal sekarang adalah borjuasi nasional yang tersisa itu hanya diperas untuk melakukan sumbangan kampanye pilpres. Borjuasi nasional kita itu diakui oleh Mbak Sri Mulyani bukan borjuasi yang menyumbang signifikan keberadaan APBN. Tidak ada. APBN kita itu ditopang dengan sangat kuat oleh utang sehingga borju nasional itu diperas oleh elit untuk membiayai pilpres. Maka APBN-nya itu menjadi terbengkalai. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan, dulu sempat coba kita titipkan ke Anies supaya bicara borjuasi pribumi, tapi belum apa-apa dia udah dipukuli sampai benjet. Padahal itu diskusi biasa dalam sebuah negara modern. Amerika juga mendiskusikan, kita nyari duit untuk APBN dari mana? Apakah dari kelas menengah, apakah dari kelas konglomerasi, multinational corporate, atau dari pajak? Itu selalu didiskusikan. Pertarungan presiden di Amerika itu pertarungan soal pajak saja, soal sumber-sumber APBN. Karena dari APBN itu jelas akan kemana, oleh siapa, dan bagaimana, itu diukur. Kita perdebatannya nggak jelas, perdebatannya itu dia itu sholat 5 waktu apa tidak, perdebatannya itu dia pakai baju atau tidak, perdebatannya itu anaknya berapa, istrinya siapa. Ini agak repot. Mestinya perdebatannya dipertajam. Problem kita kemiskinan. What do you want with kemiskinan ini? Mestinya begitu. Nah, kalau itu bisa kita diskusikan, maka borjuasi nasional sebagai sebuah isu untuk kita gemukkan sebagai usaha agar mereka menjadi pembayar pajak terbesar, agar APBN-nya itu plus, nah itu penting. Tapi kalau pola politik kita itu masih seperti yang kita rasakan hari ini, pola bertanyanya adalah pola kamu itu sholat atau tidak, kamu punya anak berapa, kamu itu punya istri atau tidak, kamu itu direstui Amerika atau tidak, kamu punya uang atau tidak, maka saya kira memang kita dipaksa untuk tunduk pada takdir hamba perut. Dan itu menyedihkan karena para pendiri republik bukan seperti itu, gitu ya. Saya malu sebenarnya, kita semua harus malu. Kenapa? Generasi kita yang jauh lebih modern, jauh lebih banyak membaca, literasinya itu kalah jauh dengan para pendiri republik gitu. Itu menurut saya secara umum ya. Tapi hal-hal yang disampaikan oleh Pak Rahim Jabar saya kira menarik dalam pengertian kuliah ya. Ini kan diskusi yang kita anggap teman-teman sudah membaca dasar-dasar soal itu. Jadi kenapa saya tidak bicara secara perlahan dari etimologi, ontologi, epistemologi soal ini, A, B, itu enggak, karena bayangan saya kita mempertemukan dalam diskusi sederhana ini karena teman-teman sudah membaca basis-basisnya dan diakumulasinya ini kita mau bagaimana gitu. Dan saya percaya bahwa Pak Rahim dan teman-teman sudah membaca literasi itu dengan sangat baik sehingga kita sekarang tinggal mengambil apa rekomendasinya, apa yang bisa kita tuliskan, apa yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah, atau apa yang akan kami lakukan ketika kami nanti memerintah. Itu. Jadi menjawab sekaligus pertanyaan Pak Bonar, Nusantara Center ini pemikir pelaku pemikir. Sebelum berkuasa kita menyampaikan pikiran-pikiran alternatif out of the box agar tidak macet seperti hari ini. Ketika nanti berkuasa, entah sebagai apa, adalah mengeksekusi pikiran-pikiran yang sempat kita sampaikan ketika kita menjadi ilmuwan. Gitu, kira-kira begitu. Terima kasih. Kalau kita baca secara perlahan, secara jeli, konstitusi kita itu sejak pertama sampai sekarang itu memastikan bangsa Indonesia memilih sistem presidensil. Pertama, kita tidak lagi punya Perdana Menteri seperti awal-awal kemerdekaan. Lalu peran wakil presiden mengecil. Lalu
hilangnya mandataris, lalu hilangnya GBHN, maka hari ini sesungguhnya kita sudah 100% presidensil. Nah, ciri negara politik yang memilih presidensil seharusnya memilih pemimpin yang paling jenius, tercerdas, terpintar, terhebat di antara warga negaranya. Mengapa? Karena di dalam pundaknya itu ada pundak politik, pundak ekonomi, dan Ipolexos Budhankam. Jadi kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas ketika menjadi presidensil. Jangan lagi kita sudah setuju pada presidensil lalu memilih presiden yang tidak cerdas, tidak jenius, dan tidak mengerti bangsa ini mau dibawa kemana. Sebab seandainya pun kita sudah bisa memilih yang paling pintar, paling cerdas, paling zuhud, dan paling sebagainya dengan sistem presidensil yang sangat mahal ini, tidak menjamin juga kita akan dengan cepat mengakselerasi cita-cita itu terjawantahkan. Tapi logikanya di dalam sistem presidensil kita harus memilih presiden yang paling pinter, paling jenius, paling zuhud, paling mengerti, paling banyak bacanya, sehingga bangsa kita itu politiknya bisa dikendalikan secara stabil, ekonominya bisa merata dan tumbuh secara berkeadilan, dan Ipolexos Budhankam yang lain itu bisa menjadi realitas di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu pesannya adalah jangan main-main memilih pemimpin pada sistem presidensil, kecuali bangsa kita itu akan mundur ke belakang karena meningkatnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya Gini rasio, meningkatnya utang, sekaligus meningkatnya ketidakmampuan kita di dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, dalam sistem presidensil, jika kita berhasil mendorong putra-putra terbaik untuk tampil, orang-orang terbaik untuk bisa memimpin, maka pundak yang memahami soal itu saya kira bisa segera bisa direalitaskan. Pemimpin yang mengerti Pancasila, pemimpin yang mengerti konstitusi, pemimpin yang mengerti dasar-dasar problem bangsanya, saya kira akan lebih mudah untuk memastikan bahwa bangsa ini akan menjadi raya, bahwa bangsa ini akan menjadi peradaban besar seperti yang pernah kita bayangkan, seperti yang sudah diwariskan oleh para pendiri republik, agar reproduksi pemikiran, reproduksi tindakan, reproduksi public policy itu memastikan keadilan, memastikan kemakmuran, memastikan keadaban, sekaligus memastikan kita menjadi orang yang bangga karena memiliki sense of belonging terhadap bangsa dan negara ini. Itu dari saya, semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Pak Aziz, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Nusantara. Indonesia butuh generasi tangguh, berdikari dan berpendirian teguh, serta tekad untuk Indonesia utuh. Bangun semua daerah yang tak tersentuh. Bangkitlah generasi muda perkasa, berani dan tegas dalam tutur kata, berkomitmen bangun Indonesia Raya demi kemakmuran rakyat Nusantara.